Oke, teman-teman semua, sekarang kita masuk ke pertemuan terakhir ya, yaitu pertemuan 6 tentang distribusi peluang normal. Nah, kalau kemarin kita sudah bicara tentang distribusi peluang, sekarang kita bicara tentang distribusi peluang normal. Nah, apa ini ya? Ya, sebenarnya distribusi peluang normal ini apa? Nah, distribusi peluang normal tuh ya yang kalau kita bikin grafik ya nanti bentuknya itu simetris atau ya mirip berbentuk lonceng. Nah, seperti ini. Jadi bentuknya nanti seperti ini yang namanya kurva distribusi normal. Nah, di antara yang yang kanan dengan yang kiri itu sama tingginya. Ini baru dikatakan sebagai distribusi normal. Selain bentuknya, apalagi selain bentuknya, nah ini ciri-cirinya, bentuknya seperti bel ya, seperti lonceng dan simetris. Sisi kiri sama dengan sisi kanan. Kemudian rata-ratanya, minnya itu sama dengan 0. Kemudian untuk standar deviasinya sama dengan 1. Nah, kemudian ini kurva tidak menyentuh sumbu X. Jadi ini kan sumbu X nih. Nah, kurvanya nanti seperti ini. Segini terus tidak pernah menyentuh sumbu X. Jadi ini nilainya 0,00000 sampai tak hingga. Nah, itu yang dinamakan sebagai kurva distribusi normal. Jadi nanti nggak pernah menyentuh sumbu X nanti. Ini kan sumbu Y ya. Nah, ini sumbu Y. Ini sumbu X-nya. Nah, ini contohnya, contoh distribusi normal itu ada pendapatan orang, nilai mahasiswa, tinggi badan. Nah, nilai mahasiswa, distribusi normal ya supaya rata, kita cari rata-ratanya dulu. Walaupun dalam faktanya ya rata-rata nilai mahasiswa kan nggak 0 ya, tapi itu nanti ada bahasanya sendiri ya. Bagaimana kalau misalkan distribusi normal ya, tapi sebenarnya rata-ratanya itu nggak 0. Nah, itu nanti yang dinamakan sebagai distribusi normal yang tidak standar. Kalau ini kan yang standar nih, yang rata-ratanya 0, kemudian standar deviasinya 1. Nah, kalau tidak standar seperti apa? Nah, nanti kita konversi dulu ke bentuk standarnya. Nah, baru dinamakan sebagai distribusi normal. Gitu. Nanti ada caranya. Nah, ini rumusnya. Kita nggak akan terlalu membahas rumus ya, karena kita nanti fokusnya pakai Excel dan pakai statis. Jadi kita manfaatkan teknologi. Kemudian ini ya, tujuan distribusi normal, mencari korespondensi area di bawah grafik. Jadi yang dicari yang mana? Jadi yang dicari nanti di sini nih, yang ada di bawah grafik. Nah, ini kan grafiknya kan seperti lonceng ya, nanti yang dicari ini di bawah. Nah, bisa dicari luasnya. Luasnya nanti berhubungan dengan peluang. Seperti itu. Kemudian mencari nilai Z yang cocok dengan area di bawah grafik. Ya, ini kebalikannya berarti ya. Kalau ini kan kalau yang nomor 1 nanti diketahui Z skornya. Z skornya itu berarti yang sumbu X-nya ya. Sumbu X-nya berapa? 0, 1, 2, 3. Kemudian nanti dicari areanya. Nah, yang nomor 2 dibalik. Yang diketahui itu areanya. Berapa persen. Area yang di arsir ini namanya area. Nanti menunjukkan nilai probabilitas. Nah, atau frekuensi relatif. Berarti bisa persentase dia. Kemudian yang di sumbu X-nya itu namanya Z-score. Nah, nanti dibalik aja. Kalau misalkan diketahui Z-score, ya kita cari areanya. Kalau diketahui areanya, kita cari Z-score-nya berapa. Seperti itu soalnya. Kemudian ada distribusi uniform. Distribusi yang nilainya tersebar merata. Nah, ini bentuknya seperti ini ya. Segi 4 nanti kalau dikaitkan dengan luas ya, segi 4. Nah, gimana cara nyari nilai frekuensinya? Frekuensinya nanti dicari dengan cara 1 per B min A atau 1 per selisih dari nilai maksimal atau 1 per range-nya. Range itu kan selisih nilai maksimal dengan nilai minimal gitu. Nah, ini yang nggak terlalu dibahas sih ya. Nanti fokusnya ke yang bentuk lonceng. Jadi ini saya skip aja. Nah, ini kalau mau nyari luas ya gampang ya, tinggal cari misalkan ini tentukan probabilitas nilai di atas 124,5.
Nah, misalkan nilai maksimalnya 125, ya antara 124,5 sampai 125, selisihnya berapa tuh? Luas ini ya, berarti ini nih. Nah, sini berapa? Oh, panjangnya 0,5. Tingginya berapa? Tingginya ternyata peluangnya ya, Px-nya ini peluang itu 0,5. Berarti ada hasilnya adalah 0,25 probabilitasnya. Seperti itu. Ini ada perbedaan bentuk antara uniform distribution yang continuous ya, yang nilainya itu bulat. Contohnya angka 1, angka 2, angka 3 itu kan bulat. Dan yang discrete yang memang punya angka koma-koma desimal seperti itu. Ini beda bentuk aja lah. Nah, misalnya waktu menunggu bus itu misalkan datang 15 menit sekali ya. Waktu pengerjaan ujian kan rata tuh ya, 150 menit, 150 menit, 150 menit seperti itu. Nah, ini yang dinamakan sebagai uniform. Nah, ini rumusnya ya, rumusnya gampang, nggak usah pakai Excel juga nggak apa-apa sih. Ini. Untuk nyari PX-nya ya, PX-nya itu 1 per B min A atau 1 per range. Ini kan sama dengan range. Nilai maksimal dikurangi nilai minimal. Kemudian untuk nyari standar deviasinya, kita nyari mu-nya dulu. Mu atau rata-ratanya ya tinggal A plus B dibagi 2. Ya, nilai terendah ditambah nilai tertinggi dibagi 2. Nah, itu nanti ketemu rata-ratanya. Kemudian kalau standar deviasinya itu dari mana? B min A kuadrat per 12. Ini tinggal dihafal saja. Ini ada contoh soalnya ya. Misalkan mengendarai mobil 220 sampai 250 menit. Tentukan tinggi itu berarti yang ini ya, Px-nya. Kemudian area ini berarti luasnya. Kemudian rata-rata itu mu dan standar deviasi G-nya ini. Nah, kita masukin aja nanti ketemu. Ya. 250 dikurangi 220 berarti 1 per 30. Kemudian untuk A-nya areanya kita gambar aja nanti. Nah, seperti ini. Nah, ini ya, 220 ke 250. Areanya berapa tuh? Berarti kan ini ada 30 ya, 30 kemudian dikalikan dengan 1/30. Maka ketemunya 1. Seperti itu. Kemudian mu-nya ya, nilai terendah ditambah nilai tertinggi dibagi 2 ketemunya 235 menit. Kemudian standar deviasinya itu 8,66 menit. Nah, ini kalau misalkan ditanyakan tentukan probabilitas orang yang mengendarai lebih dari 4 jam. 4 jam itu berapa? 240 menit yang lebih dari 4 jam. Tadi di sini. Nah, ini ya. Berarti yang ini nih. Berarti berapa? Ya kita cari luasnya. Ini kan luas persegi panjang sebenarnya ya. Berarti 250 kurangi 40, 10 ya. Dikalikan 1/30. Ketemu 0,33. Kemudian tentukan probabilitas orang yang mengendarai kurang dari 2 jam. 2 jam ini berapa? 120 menit. Ada nggak nih di sini? Nah, nggak ada. Berarti probabilitasnya 0. Karena areanya adalah dari 220 sampai 250. Gitu. Ya. Nah, ini sekarang kita ke yang bentuknya seperti lonceng tadi ya. Nah, ini ada penggunaan tabel Z-score. Ini tabel statistik. Nanti saya tunjukkan wujudnya. Tapi selain menggunakan tabel, kita juga bisa menggunakan rumus Excel atau bisa juga menggunakan fitur di Statistics Online ini. Nah, ada banyak cara untuk bisa mengerjakan distribusi normal. Berarti ada 3 cara, pakai tabel, kemudian pakai Excel, kemudian pakai Statistics. Nah, ini saya tunjukkan semuanya. Nah, prinsip dasarnya area dan probabilitas memiliki hubungan. Iya, area itu ya sebenarnya probabilitas totalnya. Nah, misalkan ini ada sumbu X tadi ya. Ini sumbu Y-nya, ini X, ini Y. Kan nanti kurvanya berbentuk seperti ini. Nah, ini nggak nempel ya. Ini nggak nempel sumbu X. Nah, sana terus. Nah, nanti areanya yang mana? Area yang ini. Area dan probabilitas itu berhubungan. Iya. Kalau kita mau nyari probabilitas, lihatlah area. Seperti itu. Area di bawah kurva, densitasnya adalah 1. Totalnya, total areanya. Luas totalnya sebenarnya, luas total ini, semua kurvanya, ini kalau diarsir, itu sama dengan 1.
mu-nya itu 0, rata-ratanya 0, standar deviasinya 1. Ini prinsip dasar dari distribusi normal. Kemudian cara menggunakan tabel Z. Ini enggak terlalu penting. Ini misalkan langsung ke contoh soalnya saja. Ini tak tunjukkan cara penggunaan tabelnya. Nah, misalkan ditanyakan seperti ini, tentukan probabilitas dari Z-score kurang dari 1,27. Nah, berarti Z-score-nya kita lihat yang 1,27. Nah, ini tabelnya seperti ini. Nah, ini ada yang negatif Z-score. Ini kalau Z-nya itu nilainya negatif, kalau nilainya positif ada tabelnya sendiri. Ini kalau nilainya positif itu yang ini. Nah, positif Z-score. Nah, cara bacanya nanti gimana? Yang ini, yang horizontal ini. Bentar. Nah, yang horizontal, yang ke sini ya, itu dia desimal. Dua desimal di belakang koma. Kemudian 2 angka di belakang koma ya. Kemudian yang vertikal, ini 1 angka di belakang koma. Nah, misalkan tadi contoh soalnya itu berapa? 1,27 nih, 1,27. Kurang dari 1,27. Nah, ini 0, ini angka 0, kalau ke sana positif ya, kalau ke kiri negatif. Nah, 1,27 kira-kira di mana? Berarti kan sebelah kanan, 1,27. Kalau lebih kecil berarti ke kiri arahnya. Oke? Nah, mana nih 1,27? Ya kita cari dulu angka 1 mana? 1,2 berarti. Kita carinya 1,2. Kemudian angka desimal di 2 angka desimal di belakangnya berapa? 7. Jadi kita cari yang 0,07. Nanti ketemunya yang mana? Ya, yang ini. 0,8980 seperti itu. Jadi cara baca seperti itu. Nah, 0,8980 ini yang areanya yang mana? Jadi nanti areanya itu yang sebelah kiri. Ingat ya. Ini misalkan ini 0-nya, kemudian ini 1,27-nya di sini, maka area probabilitasnya dicari yang mana? Yang sebelah kiri. Ingat, selalu yang sebelah kiri. Jadi tabel ini nilainya itu adalah nilai yang sebelah kiri. Kalau mau nyari yang sebelah kanan, ini kan ditanyakan lebih kecil dari 1,27. Semisal pertanyaan selanjutnya adalah lebih dari 1,27. Nah, maka kita pakai yang sebelah kanan nanti. Berarti kan yang dicari adalah yang sebelah kanan. Bentar, saya gambar ulang. Nah, seperti ini ya. Berarti kan ini 0, ini 1,27. Berarti kan yang dicari yang ini ya. Nah, sebelah sini. Cara nyarinya gimana? Nah, kita kan tahu kalau tadi ya luas total dari kurva semuanya ya, luas totalnya itu berapa? Itu sama dengan 1. Nah, kemudian kalau kita mau nyari yang kanan ya tinggal 1 dikurangi luas sebelah kiri ini. Luas sebelah kirinya berapa? 0,8980. Sama dengan ketemu. Nah, ini ya 0,102. Kenapa sih harus dikurangi dulu? Iya, karena tabel yang ada di ini ya, di contoh tabel yang disediakan yaitu satuannya itu yang sebelah kiri. Dia membacanya itu berarti area sebelah kiri. Sehingga kalau yang dicari yang kanan berarti tinggal 1 kurangi area di sebelah kiri seperti itu. Pasti sebelah kiri. Tabelnya itu cara membacanya itu seperti itu. Itu kalau pakai tabel. Nah, misal tentukan probabilitas antara minus 2,5 kemudian di antara 2,5 sampai minus 1. Berarti kan seperti ini. Awalnya minus 2,5 kan seperti ini nih. Kita gambarkan ulang. Berarti di sini ya. Nah, sini. Kemudian angka minus 1-nya di mana? Di sini kan. Misalkan di sini nih. Nah, yang ditanyakan yang mana? Yang ditanyakan kan sebenarnya yang di tengah-tengah ya, yang ini ya. Yang ditanyakan yang ini. Nah, kita nyari minus 2,5 kan ke sana terus ya sampai tak terhingga. Kemudian mencari minus 1-nya ya ini. Nah, beririsan dengan angka minus 2,5. Jadi kalau mau nyari yang antara minus 2,5 sampai 1, minus 1 ya, itu berarti tinggal ya angka peluang dari mana? Minus 1-nya, minus 2,5 ya, sorry. Minus 2,5-nya dicari selisihnya angka minus 0,25-nya itu 0,1587. Kemudian minus 0,0062.
Kenapa di minus? Ya karena dikurangi dengan areanya. Misalkan cara bacanya seperti ini. Ini saya gambarkan. Nah, misalkan seperti ini ya. Kan ini minus 2,5. Arahnya kan ke sana semua tuh. Ke sana semua. Kemudian ini untuk minus satunya. Arahnya kan menyinggung tuh. Nah, menyinggung. Supaya dicari yang ini aja nih, yang berdiri-diri nih, yang saya arsir tebel, ya tinggal luas yang luas probabilitas minus 1 tinggal dikurangi dengan minus probabilitas 2,5. Atau dicari selisihnya. Ketemu selisihnya adalah 0,1525. Ini kalau pakai tabel ya, kalau pakai tabel. Dihitung dengan menggunakan tabel. Seperti itu. Kalau menggunakan statis gimana? Ya tinggal kita ini ya. Nah, misalkan ini nih. Misalkan untuk 1,27 ya, 1,27 Z skornya, kemudian berapa ya? 1,27 ya. Nah, ini caranya analisis probability distribution, kemudian di normal distribution. Nah, ini nanti dimasukin salah satu saja. Jadi kalau mau nyari persentasenya atau probabilitasnya, nanti kita masukin Z skornya berapa, Z value-nya. Tadi 1,27. Nanti langsung evaluate. Nah, nanti ketemu tuh. Ketemu kumulatif probability left, nah sebelah kiri. Nah, nanti yang di tabel itu mencerminkan angka yang sebelah kiri, 0,897 ini. Kemudian yang kalau sebelah kanan kita nyarinya gimana? Ya ini 0,1024. Jadi kalau kita kalau soalnya ya saya gambarkan deh. Kalau soalnya adalah kurang dari ini gambarnya. Kalau soalnya kurang dari ya, kurang dari misalkan ini kan 0 ya. 0 kemudian 1,27. Berarti kan ke sini nih. Nah, berarti sebelah kiri yang diarsir. Ya kita catat angkanya yang sebelah kiri. Kalau lebih dari di gambarnya anggap aja seperti inilah ya. Berarti kan ini 0, ini 1,27. Berarti kan di sini nih. Nah, maka pakai yang right. Nah, sebelah kanan. Seperti itu angkanya. Nah, itu ya. Itu kalau pakai kalau pakai statis. Kalau pakai Excel seperti apa? Kalau pakai Excel bisa juga nanti. Nah, kalau pakai Excel. Kalau pakai Excel ada rumusnya. Rumusnya apa? Rumusnya yang Nah, ini. Normal yang standar. Ya, nih, normal yang standar. Normal titik S titik dis. Nah, itu normal standar distribusi. Ini yang standar. Kita masih bicara yang standar dulu. Nah, nanti tinggal kita masukin Z skornya berapa. Z skornya itu tadi 1,27 ya. 1,27. Kemudian kita tulis true. Nah, kemudian langsung kita enter. Ketemu hasilnya sama 0,89795. Semisal yang diketahui ya, yang diketahui itu prosentasenya atau probabilitasnya yang diketahui. Terus kita disuruh nyari Z skornya berapa. Nah, nanti ya tinggal pakai rumus yang inverse-nya. Berarti ini ya, norm titik S titik inverse. Misalkan tadi ya probability-nya berapa? Ini kita masukin 0,897958. Nah, punya berapa tuh? Ketemunya 1,27. Jadi dibalik aja sebenarnya rumusnya, gitu ya. Nah, kemudian kalau statis juga sama. Semisal kita mau nyari Z value-nya, berarti ini kita hapus ya. Z value-nya kita hapus. Kemudian nah, kita cari, misalkan kita masukin 0,89796. Nah, nanti ketemu berapa sih Z value-nya? Z value-nya adalah ini 0,27001. 1,27 ya, 1,27. Sama nanti ketemunya. Itu ya, seperti itu ya. Nah, next saya lanjutkan.
Ini sama juga, cuma tadi konsepnya nanti dimodifikasi sedikit lah ya. Mencari z-score dari probabilitas yang diketahui. Ini tadi, kalau misalkan probabilitasnya diketahui. Nah, kalau pakai tabel, ini rada susah nyarinya, karena bisa jadi ada di antara angka dua angka. Misalkan untuk probability 0,95. Nah, ini dalam tabel z-score, nilai 0,95 terletak di antara 1,64 dan 1,65. Benar nggak? Kita cek ya. 0,95 ya, kita cari yang mana tuh. Nah, yang ini nih, 0,95 ada di antara ini, antara 0,9495 dengan 0,9505. Ini kan berarti kan berapa tuh, 1,64 dan 1,65 di antara ini. Nah, nanti tinggal dibagi dua, nanti ditambah dibagi dua. Itu kalau pakai tabel susah, sulit mencari angka akuratnya. Tapi kalau pakai ini statis ya, misalkan tadi 0,95 ya, 0,95, tinggal evaluate. Oh, ketemu Z value-nya adalah 1,64485. Atau pakai Excel juga bisa. Tadi pakai NOR yang S inverse ya, kemudian probability-nya berapa? 0,95. Nah, temu 1,644854, sama aja hasilnya, seperti itu. Nah, next. Kemudian nilai Z yang memisahkan kejadian kecil sekali terjadi dan kejadian yang kemungkinannya sangat besar. Nah, ini sah lah ya. Saya skip aja karena nggak terlalu penting dibahas. Kita langsung ke sini saja. Nah, ini tadi kan area distribusi yang normal yang standar. Nah, kalau misalkan tidak standar, itu seperti apa? Nah, tidak standar berarti rata-ratanya tidak 0. Standar deviasinya juga bukan 1. Nah, terus gimana? Ya harus kita convert dulu. Nah, ini kan kalau ini kan rata-ratanya 0 ya. Nah, z-score-nya misalkan di sini. Nah, ini kalau ini enggak, kalau non standar rata-ratanya punya nilai. Kemudian x variabelnya dicari ya, z-score-nya itu misalkan di atasnya rata-rata atau di bawahnya rata-rata. Nah, ini contoh soalnya nih. Kita langsung ke contoh soal aja. Nah, diketahui syarat perempuan yang ingin mengikuti klub basket minimal 70 inci. Rata-rata 63,8 inci. Standar deviasinya adalah 2,6. Ditanya probabilitas perempuan yang tingginya mencukupi. Berarti kan minimal. Berarti kan kalau kita gambar ya. Nah, kalau kita gambar ini udah ada gambarnya. Kalau kita gambar enggak ada. Jadi kita gambar ini aja sebelum dikonvert ya, dikonvert. Jadi kan rata-ratanya adalah 63,8, kemudian angka 70 di mana? 70 di sini. Nah, seperti ini. Kita cari minimal, berarti yang tingginya mencukupi. Berarti kan 70 ke atas tuh. Nah, 70 ke atas. Berarti kurva yang sebelah kanan, seperti itu. Nah, ini mulai dari sini saya ajarkan ini aja cara Excel sama statis ya, karena cara tabel itu terlalu konservatif. Oke, langsung saja. Nanti kita convert dulu ke z-score. Kita convert ke z-score. Caranya gimana? Ini ada rumusnya. Sebenarnya nggak usah pakai rumus, kalau di Excel juga langsung bisa tahu ya, langsung bisa tahu nanti. Nah, Z-nya nanti X variabel yang ditanyakan yaitu 70 dikurangi 63,8 itu rata-ratanya dibagi standar deviasinya. Ketemu Z-score-nya adalah 2,38. Ingat, untuk ini kan berarti kan Z-score-nya 2,38 kan ya. Nah, nanti yang sebelah kiri apa sebelah kanan? Nah, yang ditanyakan adalah minimal 70 inci kalau mau jadi pemain basket. Berarti harus yang sebelah kanan. Tadi kita cari yang sebelah kanan. Nah, kita pakai statis 2,38. Ini kita hapus, kita masukin. Z value-nya adalah 2,38. Evaluate.
Berarti kita pakai yang sebelah kanan nih, 0,00866 yang right. Ini ya, jangan yang left tapi yang right. Oke. Nah, seperti itu. Kalau pakai cara Excel bisa kita langsung masukkan. Berarti Nah, kalau yang ini bukan yang normal S ya, tapi yang normal dis saja. Nanti kita masukkan. X-nya berapa? Nah, ini kita langsung masukkan saja. X-nya adalah 70 tadi ya. Min-nya adalah 63,8. Kemudian standar deviasinya tadi berapa? Saya lihat ulang ya. 63,8, standar deviasinya 2,6. 2,6. Nah, seperti ini. Kemudian kumulatifnya adalah true. Nah, ketemunya adalah 0,99145. Tapi ingat, angka yang di Excel ya, angka hasil yang ketemu di Excel itu adalah hasil yang left. Kok di sini? Yang left ya. Nah, sehingga kalau tadi ya, berarti kan yang ditanyakan adalah yang right-nya kan. Nah, berarti kita cari secara manual right-nya. Caranya gimana? Ya tinggal 1 dikurangi 0,99 ini. Nah, kemudian 0,008548. Sama hasilnya dengan yang di statis. Maka di statis kan sudah langsung tersedia ya angkanya. Angkanya sudah langsung tersedia. Cuma emang kalau statis kita harus masukkan Z value-nya. Tidak bisa langsung masukkan rumus, tidak bisa langsung masukkan angka-angka yang diketahui. Kalau di Excel bisa langsung dimasukkan nih angka 70, 63,8, 2,6 bisa langsung dimasukkan. Tapi memang harus jeli ya, harus jeli yang ditanyakan yang sebelah kiri atau yang sebelah kanan areanya. Kalau di Excel itu hasilnya adalah hasilnya sebelah kiri, sama dengan yang di tabel ini. Jadi yang dicari di Excel adalah area sebelah kiri. Kalau yang ditanyakan sebelah kanan, berarti ya harus 1 dikurangi probability sebelah kirinya, gitu. Cari lagi. Nah, ini ada soal lagi nih, misalkan dalam pembuatan kabin pesawat 96% orang diusahakan tidak menyentuh kabin pesawat saat berdiri. Berarti ada 90% orang. Apabila rata-rata tinggi badan 69,5 inci dan standar deviasi itu 2,4, tentukan tinggi maksimal yang tidak menyentuh kabin. Nah, berarti kan ini ya, berarti kan ini kan 95% kan tidak menyentuh kabin. Nah, jadi perlu diperhatikan soalnya. Siapa tahu yang ditanyakan tentukan tinggi minimal orang yang menyentuh kabin. Nah, itu beda. Berarti yang ditanyakan adalah area yang sebelah kanan. Seperti itu. Nah, ini yang diketahui adalah 95% nih, 95%. Maka berapa sih Z-score-nya? Nah, kita bisa pakai statis. Berarti di sini 95% ya. 95%. Bukan 95% ya, tapi 0,95. 0,95. Nah, Z value-nya adalah 1,64485. Nah, ini ya, ketemu ya, 1,645. Ini kalau lihat tabel. Dan kita balik aja rumusnya. Kan kalau kita mau nyari Z, itu rumusnya adalah mu kurangi salah. Balik. X kurangi mu dibagi G. Seperti ini. Kalau kita mau nyari X-nya, kita kan mau nyari X-nya nih. Berarti Z kalikan G ya ditambah mu. Nanti sama dengan X. Seperti itu. Nah, kita masukkan rata-ratanya 69,5. Kemudian untuk Z-score-nya 1,645 dikalikan dengan 2,4 standar deviasinya. Ketemu adalah 73,448 inci. Syaratnya apa? Syaratnya adalah angka probability ini merupakan angka yang area kiri. Nah, semisal yang diketahui adalah dalam pembuatan kabin pesawat 5% orang akan menyentuh kabin pesawat. Berarti kan yang di sini. Nah, berarti nanti harus dikonvert dulu. Berarti diubah. Berarti 1 min 5%. Seperti itu. Ini tergantung yang ditanyakan ya sebenarnya. Oke. Kalau pakai Excel,
kita bisa langsung. Nanti kita pakai, masukkan di sini aja. Kita pakai yang normal, yang inverse nih, yang inverse. Nah, probability-nya berapa? 95%. Kemudian min-nya berapa tadi min-nya? Saya lihat lagi ya. Min-nya itu mana min-nya? Ini 69,5 inci. Kemudian untuk ininya 2,4. Nah, 69,5 standar deviasinya 2,4. Nah, ini bisa kita cari langsung. Nah, ketemunya adalah 73,44765. Langsung ketemu hasilnya. Seperti itu. Gitu ya. Nah, next langsung aja ke materi selanjutnya. Nah, ini ya. Jadi teorema limit pusat. Nah, ukuran sampel ini distribusi sampel akan mendekati distribusi normal. Sebenarnya seperti ini ya. Ini contohnya ya. Contohnya itu ini nanti bisa dibaca saja ya. Nanti konsepnya sama seperti ini, seperti apa tadi ya. Distribusi yang normal tapi nggak standar seperti itu. Cuma mungkin yang mau saya tambahkan ini untuk perhitungan rata-ratanya, rata-rata dan standar deviasinya. Nanti rata-rata si sampel itu sama dengan rata-rata populasi, itu ketemunya 182,9. Ini 182,9 dari mana? Ini udah diketahui ya rata-ratanya. Nah, mungkin yang agak beda ya nanti itu untuk standar deviasinya. Nah, standar deviasinya beda. Kalau yang apa untuk yang biasa kan beda ya. Saya balik lagi ke awal ya. Nah, kalau ini kan standar deviasinya diketahui. Ini standar deviasi diketahui. Nah, nanti sebenarnya kalau ini kasusnya adalah ada dua ini semacam dua sisi ya, sisi populasi dan sisi sampel. Kita langsung ke contoh soalnya aja deh. Elevator memiliki kapasitas maksimal 16 orang dengan total berat 2.500. Apabila semua orang dalam elevator adalah laki-laki, rata-rata berat laki-laki adalah 182,9 dan standar deviasi 40,8. Berapa probabilitas satu laki-laki yang dipilih secara acak punya berat lebih dari 156,25. Ini kan sebenarnya kan populasi nih. 1 dari 16 orang. 16 orang itu populasinya. Seperti itu. Nah, nanti ketemunya 156,25 ini rata-ratanya. Ya nanti dicari pakai Z-score tadi. Ya ini misalkan ini tak masukin aja langsung ya 156,25 kemudian 182,9 dibagi 40,8. 40,8 ini standar deviasinya. Ketemu Z-score-nya adalah minus 0,65 seperti itu. Kemudian yang ditanyakan apa nih? Yang ditanyakan lebih ya, lebih berarti yang sebelah kanan. Oke, minus 0,65. Berarti kita masukin di statis minus 0,65 seperti itu. Nah, kita pakai sebelah kanan 0,74215 seperti itu ya. Nah, ini 0,74. Nah, sama. Kemudian untuk mencari ini ya, nanti berbeda antara probabilitas populasi dan probabilitas sampelnya. Oke. Yang membedakan apa? Yang membedakan nanti untuk standar deviasinya beda. Rata-ratanya kan sama tuh, rata-ratanya sama. Tapi untuk standar deviasinya tuh beda. Yang ditanyakan adalah sampel 16 laki-laki yang punya berat rata-rata lebih dari 156,25. Yang ditanyakan adalah sampel. Maka kita cari dulu standar deviasi yang baru. Nah, ini standar deviasi dari sampel maksudnya.
standar deviasi dari sampel itu dari mana dapatnya? 6N6. GX ya, GX ini adalah standar deviasi untuk populasi, yaitu 40,8 dibagi dengan akar N. Akar N itu adalah jumlah sampelnya. Ini seperti ini. Berarti N-nya adalah 16. Oke, jumlah sampelnya adalah 16. Sorry, maksudnya kalau populasi berarti itu secara keseluruhan ya. Secara keseluruhan kalau sampel ini 16 orang. Oh, populasi itu kan kapasitas maksimal kan 16 orang kan ya. Berarti ya populasi ya orang yang naik lift gitu, nggak cuma 16 orang ini, tapi kita ambil sampel 16 orang. Misalkan dalam sebuah mall, ya dalam sebuah mall itulah sebuah populasinya. Kemudian untuk 16 orang inilah yang dinamakan sebagai sampelnya, seperti itu. Kalau sampel, kita mau nyari sampel beda. Nanti kita cari ternyata standar deviasinya sekian, 10,2. Nah, nanti ini pakai cara yang sama ya, dicari Z-score-nya, ketemu minus 2,61. Yang ditanyakan yang mana? Sebelah kanan. Berarti saya singkat aja, nanti ketemunya probabilitasnya 0,9955. Seperti itu. Nah, otomatis nanti hasilnya itu peluangnya lebih tinggi nanti. Peluangnya lebih tinggi. Kenapa kok lebih tinggi? Ya karena mudah ya untuk menemukan di antara 16 laki-laki dibanding menemukan secara acak ya dalam sebuah populasi yang besar seperti itu. Jadi kalau dalam menemukan 16 laki-laki, probabilitasnya lebih gede nanti seperti itu ya. Next, kemudian, nah nih, correction for a finite population. Misalkan ketika nilai sampel lebih besar dari 5% populasi. Jadi ada nilai tersendiri ya, nanti yang menyebabkan koreksi. Yaitu ketika sampelnya itu lebih besar dari 5% populasi. Misalkan populasinya itu 100. Nah, berarti 5%-nya berapa? Nah, 5%-nya adalah 5. Nah, ternyata ambil sampelnya adalah 10 misalkan. Berarti kan dia lebih besar dari populasi. Nah, nanti dikorek tuh, dikoreksi untuk standar deviasinya. Nah, nanti dikalikan akar N min N dibagi N min 1. Seperti itu. Oke, itu ya. Nah, kemudian kita membahas tentang normalitas data, yaitu menggambar grafik untuk menentukan data itu distribusi normal atau tidak. Nah, sebenarnya kalau distribusi normal nanti ini ada nanti di statis ya, nanti saya tunjukkan. Oke, ini ya. Sekarang kita masuk ke normalitas data. Jadi kita ingin menguji apakah sebuah data itu merupakan distribusi normal atau tidak. Nah, kalau dia itu distribusi normal atau ya minimal mendekati normal lah ya, itu nanti untuk kurvanya ya, kurva normality-nya dia akan titik-titiknya ini itu mepet sama garis. Nah, itu berarti dia atau justru di garis ini lurus. Nah, itu nanti dikatakan sebagai distribusi normal, seperti itu. Nah, kalau misalkan bukan distribusi normal ya nanti bisa jadi seperti ini nanti, titik-titiknya di sini tersebar atau di sini atau nanti seperti ini ya, nanti banyak bentuknya. Nanti saya tunjukkan di statis saja ya untuk menguji seberapa normal si ini sebuah data. Oke. Nah, ini saya tunjukkan di statis. Nah, misalkan kita punya data ya. Ini datanya saya ambil dari arsip di statis. Ini kan statistika sebenarnya kan punyanya Triola ya, buku yang kita pakai sebenarnya sumber. Nah, ada di sini. Misalkan saya ambil data di sini nih. Yang sudah pernah kita bahas di pertemuan 2 kalau tidak salah ya. Itu tentang aktris ya. Waktu itu kan kita bikin distribusi frekuensi ya. Itu kan pakai data ini, artis dan aktor. Nah, sekarang kita punya data ini, 2. Nah, terus kita menguji apakah data ini itu merupakan distribusi normal atau tidak. Nah, kita
Cari di data. Kita cari di normality assessment. Nah, kita lihat nih, apakah dia termasuk distribusi normal atau tidak. Jadi kita harus punya data dulu. Nanti kita select ya, select untuk datanya, misalkan data untuk aktrisnya. Kita evaluate. Nah, ini. Nanti ketemu tuh normalitasnya, apakah dia benar-benar distribusi normal atau enggak. Nah, kita lihat di grafiknya. Oh, ternyata dia bukan distribusi normal. Ini kan berarti kan scale to the right ya. Nah, kurvanya ini titik-titiknya tersebar ya, tersebar. Ada yang mendekati garis, ada yang jauh, malah ada yang jauh banget. Ini itu berarti dia tidak normal. Kalau kita lihat histogramnya dia bentuknya tidak lonceng, tapi ini ya, sebentar, saya coret-coret. Nah, jadi bentuknya itu dia seperti ini nih. Seperti ini ya. Nanti scale to the right. Jadi awalnya tinggi, nanti turun ke kanan seperti ini. Nah, seperti ini. Untuk persebaran titik-titiknya, untuk kurva z-score-nya ya dengan variabel x-nya nanti seperti ini. Kalau distribusi normal dia titik-titiknya di garis ini. Nah, ini kalau data aktris. Sekarang kita ke data ini coba. Kita ke data yang aktornya. Nah, dia distribusi normal enggak? Aktor. Ini rada nge-lag laptop saya. Bentar. Enggak bisa. Oke. Sebentar ya. Nggak bisa saya klik. Saya refresh dulu deh. Oke. Jadi itu ya. Oh, not responding ternyata. Recover web page. Nah, saya refresh dulu. Oke, jadi itu ya untuk cara menguji normalitas. Jadi dilihat nanti bentuk ininya, kurva z-score-nya seperti apa. Nah, ini clue-nya nih. Kalau dia distribusi normal maka dia mendekati seperti itu. Kemudian ada pembahasan tentang ini. Berikut data kekuatan apa nih? Gempa. Ini ada ini ya. Nah, ini kalau pakai cara Excel ya, ini kan untuk nyari z-score-nya, normalitasnya seperti itu. Ini tidak usah dipelajari ya, menurut saya ini nggak terlalu penting. Kita langsung ke sini saja. Nah, ini nanti dibaca sendiri aja untuk pengetahuan. Kemudian kita masuk langsung ke ini, data binomial. Jadi bagaimana kalau misalkan data binomial itu kan sebenarnya kan discrete ya. Discrete itu ya nilainya itu ya pakai koma-koma seperti itu ya. Nah, bagaimana kalau misalkan binomial ini kita kaitkan dengan kasus yang menggunakan continuous atau angkanya itu bulat. Nah, jadi nanti pakai binomial, pakai konsep binomial ya. Ada probability suksesnya, kemudian ada gagalnya. Kemungkinannya cuma 2. Ya namanya juga binomial gitu ya. Nah, nanti syaratnya harus ini, syaratnya. N kali P, itu N ini adalah total ininya ya, total sampelnya dikalikan peluang suksesnya itu harus lebih besar dari 5. Lebih besar sama dengan 5. Kemudian N dikalikan Q-nya, probabilitas gagalnya juga harus lebih besar dari sama dengan 5. Nah, nanti rumusnya kita ketahui untuk mu dan untuk standar deviasinya adalah N PQ, diakarkan. Seperti itu. Ini dibaca saja. Nah, ini kita langsung ke contoh soalnya aja deh. Oh iya, ini yang perlu diperhatikan ya, ketika kita menggunakan binomial untuk continuous, data yang continuous ya, itu nanti X-nya harus di-adjust. X-nya harus
tambah dan dikurangkan dengan 0,5. Kenapa? Karena konsep binomial seperti kita ingat lagi ya, binomial itu nanti dia pakai interval nanti. Nah, plus minus 0,5 ini adalah dalam rangka membentuk intervalnya. Seperti itu. Nah, nanti ada gambarnya enggak ya? Nah, seperti ini. Ini nanti diminuskan 0,5, kemudian ditambah 0,5. Jadi kan ada semacam gap ya nanti ya. Nah, ini intervalnya seperti itu. Di hafal saja ya nanti ya, supaya mudah. Ini ada contoh soal. Untuk menentukan pemegang bola pertama ditentukan dari pelemparan koin. Dari 431 pertandingan, ini kan totalnya ya. Tim yang memenangkan koin menang dalam pertandingan 235 kali. Berapa probabilitas menangkan paling sedikit 235 kali? Nah, paling sedikit 235 kali nih. Berarti kan lebih ya, paling sedikit berarti yang ditanyakan adalah lebihnya. Nah, nanti untuk ininya sampelnya kan 431. Kemudian peluangnya kan antara menang sama kalah, cuma 2 itu doang kan, berarti 0,5 0,5 seperti itu. 50%. Bisa jadi beda nggak? Bukan 50% 50%. Bisa jadi peluang suksesnya itu 70%, peluang gagalnya berarti 30%, seperti itu. Nah, berarti kita cari NP-nya, kita cek dulu NP-nya sama NQ-nya, atau sampel dikalikan peluang sukses dan sampel kalikan peluang gagal. Nah, ketemu kita kalikan, oh ternyata lebih dari 5, berarti sudah memenuhi syarat untuk melakukan perhitungan seperti ini. Kemudian tentukan rata-rata dengan standar deviasi. Nah, rata-ratanya ya sebenarnya ini ya, NP-nya ini ya rata-rata 215,5. Kemudian G-nya atau standar deviasinya itu akar N PQ. Nah, ketemu 10,38. Ini digunakan untuk apa? Ya sama, untuk menentukan distribusi normal, cuma yang bentuknya tidak standar. Nah, seperti ini. Ini ya. Nanti pakai yang 234,5. Kenapa? Karena pertanyaannya adalah, nah kita lihat pertanyaannya lagi ya. Pertanyaannya paling sedikit 235. Berarti 235 itu ikut. Nah, berarti pakainya adalah 234. Tadi ini ikut nih. Berarti nanti ke sini nih. Nah, yang ditanyakan, gitu ya. Nah, sehingga nanti ketemunya probabilitasnya itu kan 0,9664, itu yang area sebelah kiri. Kita nyarinya yang sebelah kanan. Berarti nanti 1 min 0,9664 gitu. Berarti peluangnya adalah peluang lebih besar sama dengan paling sedikit, berarti ya paling sedikit 235 adalah 0,0036. Kemudian probabilitas menang lebih dari 235, ini keterangan aja. Nah, misal ini at least ya, at least berarti tadi paling minim. Berarti nanti X-nya ini berkaitan dengan pembentukan Z-score-nya nanti. Ini beda ini ya, pernyataan nanti beda X-nya nanti. Nah, untuk at least berarti kan tadi seperti di contoh soal ya. Minimal 235, berarti dia 235-nya ikut. Nah, berarti pakainya yang 234,5, berarti yang 235 dikurangi 0,5. Nah, kalau more than kan lebih dari 235. Nah, lebih dari 235 berarti 235-nya nggak ikut. Kalau nggak ikut berarti nanti pakainya yang 235,5 seperti itu. Ini fungsinya ini ya, kenapa kok kita di plus minuskan 0,5, karena fungsinya nanti berkaitan dengan ini. Gitu. Kemudian atmos itu paling banyak 235. Berarti nanti 235-nya ikut dia. Kalau paling banyak berarti kurvanya di kiri. Nah, berarti nanti pakainya 235,5. Karena di sini nih itu ada 235. Nah, itu kan nanti ikut. Kemudian fewer than 235. Lebih kecil dari. Nah, berarti nggak boleh tuh. 235-nya nggak boleh ikut. Berarti pakainya 234,5. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau misalkan exactly 235, berarti kecuali 235 ya. Nanti pakai yang ini 234,5, kemudian 235,5. Nah, nanti berarti kita cari luasnya ini ya. Nah, kita cari luas ini. Nanti
hasilnya exactly ya, berarti nanti peluangnya adalah 1 exactly ya. Berarti exactly itu apa ya? Sorry, bukan kecuali ya, tapi persis. Kecuali except, salah saya. Itu exactly berarti persis 2, 3, 5. Berarti yang diarsir ini nih. Nah, gitu. Kalau kecuali 2, 3, 5 ya berarti yang ini nggak diarsir tengah-tengah. Gitu ya, seperti itu. Nanti soalnya sama kaitannya dengan rumusnya nanti ini untuk z-score yang tidak normal ya. Sorry, distribusi normal yang tidak standar. Nah, seperti itu. Gitu ya, ini untuk pembahasan pertemuan ke-6, ini pertemuan yang terakhir. Kita coba nanti latihan soal-soalnya ya. Oke, terima kasih.